Halo malam semuanya. Oke, sambil tunggu barengan ya. Sayangnya belum diundang ke sana. Minder juga sih kalau diundang ke sana sih. Oke. Saya sambil siapin chart ya, teman-teman. Jadi kita sambil liatin chart, sambil siapin juga saham-sahamnya gitu ya. Buset. Topik kita apa sih hari ini? Jadi mungkin banyak teman-teman yang mulai bingung ya. Saham udah mulai naik nih. Terus mau bahas apa lagi? Topiknya mau apa nih? Ya kita harus selalu ingat ya, teman-teman ya. Polanya seperti apa? Kalau pestanya udah dimulai, orang-orang udah mulai ngumpul ya. Orang-orang mulai ngumpul kalau orang-orang udah mulai party. Setelah party biasanya apa? Setelah party biasanya ya hangover gitu ya. Udah jangan di tag, saya malu. Minder saya. Belum siapa-siapa. Minder lah, siapa yang nggak minder? Masa enggak? Orang hebat loh itu. Oke ya. Kita tunggu sebentar lagi ya, teman-teman. Jadi biasakan kita tahu pola ya, dan kita tahu alurnya gitu ya. Setelah party ya biasanya pasti apa? Ya cuci piring biasanya, apalagi gitu. Cuci piring, hangover segala macem ya. Jadi banyak teman-teman yang kurang mempersiapkan gitu ya. Yang kurang mempersiapkan setelah kenaikan saham-saham ini kita harus apa gitu. Nah, banyak yang menyiapkan jadinya banyak yang kejebak gitu ya. Banyak yang kejebak, akhirnya banyak yang nyangkut. Padahal marketnya lagi bagus gini. Karena apa? Karena entry-nya di saat saham-saham yang dipilihnya itu udah naik pada tinggi semua gitu ya. Memang kalau kita ngomong berdasarkan indeks, oke lah indeksnya tinggi gitu ya. Tapi kan kalau indeksnya turun bukan berarti semua saham merah. Ada saham yang tetap akan hijau gitu ya. Jadi nanti kita akan sortir saham-saham apa yang masih menarik dan saham-saham apa yang bisa kita perhatikan gitu ya. Untuk kedepannya gitu. Nah, di sini saya lumayan banyak yang ingin saya sampaikan sih ya untuk saham-sahamnya. Jadi mungkin kita mulai sebentar lagi. Oke. Nah, selain saham-saham ya, teman-teman ya, saya ingin sharing tentang satu hal lagi nih. Satu hal yang ingin saya sharingkan adalah tentang market maker ya. Pola market maker. Nah, karena kenapa sih saya pengen sharing market maker ini? Jujur ya, teman-teman pasti tahu lah, market maker itu selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas gitu. Ada market maker, sebenarnya gini, saya kan ikut-ikutan ini ya, ikut-ikutan komen juga kan ya ke postingan yang kemarin. Jadi saya berasa kok kayak ada yang merasa diusik dan ada yang merasa wah dia ini pengusiknya nih gitu. Jadi saya yakin saya sih merasa postingan itu berasal dari situ, sumbernya dari situ teman. Jadi dari kondisi aman ya, kondisi aman. Jadi pusing udah enggak, panas udah enggak, cuman badan agak-agak pegel-pegel aja. Nggak tahu ini efek apa sih kalau badan pegel-pegel gini. Pegel-pegel doang sih. Cuman udah nggak pusing, udah nggak panas, dan udah nggak keringat lagi. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Jadi market maker ya, apa itu market maker dan juga kenapa mereka harus ada. Lalu
apa yang membuat dua market maker favorit kita kemarin terkesan seperti sedang beradu gitu ya. ini kan jadi agak seru ya, jadi agak dramatis nih teman-teman. Ya mungkin orang-orang nggak berani bahas ya, karena ini masih komunitas kecil, jadi saya berani bahas nih ya. Oke ya, teman-teman, jadi gini, market maker itu selalu diperlukan ya, terutama untuk saham-saham yang memiliki penghuni gitu ya. Pada dasarnya semua saham itu memiliki penghuni. Tapi pertanyaannya adalah apakah market maker ini harus selalu bekerja, harus selalu aktif? Enggak juga gitu ya. Karena market maker ini benar sama yang disampaikan oleh salah satu market maker kemarin ya, bahwa ada dua sistem di sini ya, ada dua sistem. Ada dua sistem. Yang pertama adalah buy seperti pada umumnya, dan juga yang kedua adalah menggunakan metode short selling ya. Short selling ini sebenarnya metode yang sudah sangat lumrah yang ada di luar sana ya, yang ada di Amerika. Ini terjadi ketika kalau misalnya teman-teman ngikutin case-nya GameStop dulu ya. GameStop itu kan dia ada fund besar yang melakukan short selling ya. Fund besar short selling, tapi retailnya pada beli semua ya, yang sampai ramai di Reddit. Maka dari itu harga sahamnya naik kan, harga saham GameStop kan naik terus-terusan tuh ya. Nah, ketika harga sahamnya naik terus-terusan, yang short selling ini kan jadinya kan rugi gitu ya, karena posisi mereka adalah posisi jual. Mereka punya barang di harga 10. Mereka jual barang, mereka minjem barang ya, mereka jual di harga 10. Kalau harganya turun ke 9, mereka buyback lagi gitu ya, dan mereka akan untung. Sebenarnya konsep ini konsep yang sangat sederhana, dan saya udah pernah buatkan videonya juga ya, teman-teman, tentang short selling sebelumnya. Tapi mungkin karena itu video lama, jadinya nggak banyak orang notice tentang video saya yang tentang short selling itu. Ya walaupun short selling saya ini bukan short selling yang menjelaskan tentang konsep short selling sesungguhnya, tapi garis besarnya aja gitu ya. Nah, pada dasarnya memang bisa dilakukan secara dua arah. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir, wah gila saham ini dibanting dari harga 300 ke harga 50, atau dari harga 100 ke harga 50, atau dari harga berapa 1000 ya dibawa ke harga 100 dan seterusnya gitu ya. Jadi dibanting habis-habisan. Mereka pun akan tetap untung, teman-teman. Jadi dengan memastikan harga sahamnya anjlok, mereka akan tetap untung karena mereka bisa buyback lagi sahamnya. Nah, pertanyaannya, apakah strategi ini mudah untuk dilakukan? Ya, nggak mudah-mudah banget karena semuanya butuh peran retail. Ketika mereka dalam harga barang ya, retail ini harus benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Yaitu mereka ingin retail ini pada cut loss. Kalau retailnya cut loss artinya apa? Barang yang ada tangan retail semuanya pindah ya, semuanya pindah ke market, open market. Nah, setelah ada di open market, bandar itu bisa mulai collect barang lagi gitu ya. Market makernya bisa mulai collect barang lagi. Nah, ini bisa dilakukan ketika market maker ini punya dana yang sangat besar ya, atau mereka punya holding sendiri, atau mereka punya lapak sendiri. Itu mereka bisa lakukan. Tapi kalau market makernya hanya ala-ala ya, yang hanya memiliki dana seadanya gitu ya, mereka nggak bisa melakukan hal ini gitu. Apalagi mereka nggak punya koneksi, mereka nggak punya kepentingan juga, dan ya yang tadi ya, yang paling penting koneksi ya, mereka nggak punya koneksi dengan emiten tersebut, mereka nggak bisa melakukan apapun, dan mereka nggak bisa melakukan short selling seperti ini gitu ya. Jadi memang untuk memastikan keberhasilan memang dibutuhkan banyak hal seperti tadi. Ya kalau saya bilang sih sebenarnya ujung-ujungnya ini insider juga ya, makanya saya agak-agak bingung sih, insider yang ingin diberantas itu siapa gitu ya. Sebenarnya bukannya kalau misalnya ada kepentingan market maker seperti ini ya, saling bicara tentang, oh saya mau naikin atau turunin harganya ke sekian gitu ya, atau gimana, itu bukannya sebenarnya salah satu dari praktek insider trading juga ya sebenarnya ya. Itu pandangan saya. Jadi agak-agak unik yang kemarin dibahas, dan saya ada di pihak netral, nggak bela siapapun gitu ya. Jadi kita nyimak aja gitu, kita nyimak tapi berlogika gitu ya. Kita berlogika sebagai retail, kira-kira masuk akal apa enggak gitu. Nah, pada dasarnya ya teman-teman ya, market maker ya, kalau kita bicara tentang market maker, begini, pada dasarnya teman-teman pernah lihat video nggak yang yang ada ayah dan anaknya ini, ayah dan anaknya sama-sama jualan telur gitu ya. Nah, telurnya ini yang anaknya pegang, dia pasang harga 1000 ya. Nah, terus dia jualan telur harganya 1000. Nah, terus si ayah pengen telurnya laku juga, ayah jual telurnya di harga 800. Nah, terus si anak itu banting harga telurnya ke harga 500. Si ayah ikut-ikutan banting harga telurnya ke harga 500. Nah, ketika harga telurnya 500, si anak ini bukannya turunin harganya lagi, tapi si anak ini malahan beli telur si ayah, lalu ayahnya udah nggak punya barang kan. Ketika ayahnya nggak punya barang, si anak ini jual telurnya di harga 2000.
Loh, kok harga jual jadi tinggi banget dari 500 ke harga 2000? Kenapa? Karena orang-orang butuh dan nggak ada penjual lain gitu ya, nggak ada penjual lain. Nah, ini sama seperti hal yang dilakukan oleh market maker. Ketika mereka mengkoleksi suatu barang ya, mereka koleksi suatu saham nih, mereka kumpulkan dulu likuiditasnya. Ketika peredaran di publiknya sudah sangat sedikit, harga saham akan sangat mudah untuk dinaikkan. Cara menghitung likuiditas itu juga sebenarnya nggak terlalu susah, teman-teman ya. Teman-teman bisa ke RTI, lalu teman-teman hitung free float-nya berapa. Ya, saya ambil contoh, saya sambil buka RTI ya. Jadi kita sambil cerita, sambil ngomong, tapi sambil praktek juga, teman-teman. Biar nggak tong kosong gitu ya. Oke ya. Saya buka RTI dulu sebentar ya. Kayak minyak goreng, betul, kayak minyak goreng. Sama, ya konsepnya adalah ada yang mengepul barangnya gitu ya, ada pengepulnya. Lalu ketika orang penjual lain nggak punya barangnya, si pengepul ini akan naikin harga barangnya gitu. Konsepnya seperti itu, betul. Contoh ya, kita ambil contoh saham apa ya? Kita coba ambil contoh saham yang jarang saya bahas deh ya. Misalnya apa ya? Coba deh, saya kepikiran tiba-tiba LSIP ya. Ini saham CPO yang saya sebenarnya nggak gitu suka bahas ya. Karena CPO saya jadi nggak gitu suka bahas, tapi nggak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang kita hitung teman-teman di sini ya. Cara hitungnya simple. Di sini teman-teman bisa kelihatan ya, di bagian shareholder composition-nya di sini ada kelihatan jelas PT Salim Infomas Pratama lalu dan masyarakat di sini. Jadi ada dua pihak di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan likuiditas itu yang mana. Yang pasti kalau pengendali dia nggak akan jual sahamnya dulu ya. Jadi kalau pengendali jual sahamnya itu kemungkinan kecil sekali, sangat kecil kemungkinan pengendali jual saham. Jadi kita harus perhatikan yang nggak ada tanda P-nya. Nah, di sini dalam kasus ini yang nggak ada tanda P-nya adalah masyarakat gitu ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa masyarakat ini adalah free float dari saham LSIP ini. Nah, LSIP ini kan di harga 1.395 ya, dengan jumlah saham sebanyak 6 miliar 822 ribu 6 miliar 822 juta lembar saham gitu ya. Nah, tapi kita harus kali temen ya, kita harus kali. Oh, ternyata harga saham LSIP nggak segini mahal ya. Kalau kita lihat marketnya LSIP itu bukan 9,52 T ya. Kalau misalnya secara free float, marketnya dari LSIP itu hanya sebesar, kalkulator kita buka di sini, marketnya adalah sebesar 40,47%. Gini deh, saya pakai 9,52 dikali 0,4047 ya, karena 40,47% ya. Nah, ketemulah hasil 3,8 T ya. Jadi secara free float LSIP ini yang beredar di pasar adalah sebanyak 3,85 T ya. Ini adalah nilai LSIP. Lupa kegeser ininya ya. Lupa kegeser hitungannya. Saya ulang ya teman-teman, jadi saya ulang nih ya. Saya geser, saya fokus ke kalkulator, jadinya saya nggak ngeliat ini. Oke, di sinilah ya, saya geser. Oke ya. Nah, di sini saya ulang ya, teman-teman. Di sini masyarakat 40,47 ya. Sedangkan cap-nya itu sebanyak 9,52. Jadi, kita hitung secara ulang. 9,52 kita kali 0,4047 ya. Karena ini 40,47% ya. Di sini angkanya ketemulah angka 3,852 T ya, 3,85 T. Nah, ini adalah angka dari free float yang ada pada LSIP ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, Wim, berapa modal yang dibutuhkan untuk mengerek harga LSIP? Yang bisa saya katakan dari data ini adalah maksimal modal yang dibutuhkan adalah 3,8 T. Maksimal ya, itu adalah nilai maksimal ya. Sekali lagi, maksimal nilai yang dibutuhkan adalah 3,85 T. Nah, apakah pasti selalu kena angka maksimal? Yang pasti jawabannya adalah nggak mungkin. Nggak mungkin akan kena di harga maksimal ya. Jadi, dalam kasus ini nggak mungkin bahwa kalau mau ngerek harga LSIP ini kita butuh 3,8 T. Nggak mungkin ya. Jadi berapa kira-kira yang potensi dibutuhkan untuk mengerek harga LSIP? Nah,
Karena ini nominalnya sangat besar ya, yang nominalnya kira-kira sampai 3,8 T ini. Jadi, kalau misalnya kita simpulkan, ya anggap aja lah 20%-nya ini terdiri dari investor. Jadi mereka ini nggak akan jual sahamnya. Karena mereka memang percaya dengan prospek bisnis jangka panjang gitu ya. Jadi kita tinggal kaliin aja. Kalau saya selalu pakai angka pasti 20% gitu ya. Nah, kalau kita ambil 20% adalah investor, berarti kan sisanya 80% ya. Nah, 80% dari 3,8 T ini berapa banyak sih? Nah, sekarang kita hitung. Kali 0,8. Ketemulah 3,08 T. Nah, ini adalah modal, sekali lagi, modal yang dibutuhkan oleh para market maker untuk mengerek harga LSIP ya. Jadi asumsinya angkanya kurang lebih 3T. Nah, karena 3T masih sangat besar lagi, akan ada asumsi-asumsi lain. Asumsi lainnya apa? Kayaknya nggak mungkin nih kalau sahamnya benar-benar butuh modal 3T. Ini bakal susah banget naiknya dong. Ya kalau misalnya begitu, berarti memang ada kepentingan-kepentingan lain di situ ya. Jadi misalnya nih, mereka butuh berapa market maker. Setelah itu mereka butuh beberapa penampung sahamnya ya. Mereka butuh beberapa reksadana yang membeli saham ini. Karena harus ada yang menyerap likuiditas saham ini. Kalau modalnya 3,08 T itu sangat berat. Dan buat apa juga menggoreng saham yang fundamentalnya bagus gitu ya. Seperti LSIP kan fundamentalnya bagus. Jadi teman-teman harus ketahuin di sini ya. Cara market maker berdagang itu nggak bicara tentang fundamental lagi. Fundamental is just a story gitu ya. Jadi pompa harga saham is another story. Jadi kita memang bicara dua hal yang berbeda nih. Fundamental dan juga harga saham ya. Kita memang bicara dua hal yang berbeda. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti LSIP ini, fundamental udah bagus, ya harga sahamnya cenderung biasanya nggak diapa-apain gitu ya. Diabaikan gitu ya. Kecuali memang harganya pada kondisi yang sangat murah gitu ya. Sangat under value. Baru itu mungkin mulai diperhatikan lagi untuk dikerek naik karena ada story-nya. Story dengan kondisi LSIP adalah saham yang under value. Contohnya, LSIP pada harga 800. Pasti orang-orang pada ngomong dong, wah LSIP ini under value. Maka dari itu, ketika LSIP harganya 800, market maker mulai mengumpulkan harga saham LSIP dan juga buat story under value stock ya, seperti LSIP ini. Jadinya sahamnya naik gitu. Tapi kalau sahamnya LSIP udah harganya sekarang seperti ini ya, apakah market maker masih punya kepentingan yang sama? Atau dengan modal 3,08 T tadi, apakah bukannya lebih mudah menggoreng saham lain ya selain saham LSIP, apalagi saham LSIP ini fundamentalnya bagus gitu ya. Jadi akan sangat sulit ya menggoreng harga saham LSIP pada kondisi seperti ini. Nah, karena saham LSIP ini saham yang fundamentalnya bagus, kenapa sih kita harus perhatikan ya saham fundamental bagus seperti ini? Kalau kita perhatikan di sini ya, di bawahnya di RTI ini kelihatan jelas ada yang namanya jumlah pemegang saham ya, teman-teman ya. Di sini kelihatan jelas jumlah pemegang saham LSIP itu 24.448. Artinya banyak sekali retail yang ada di sini ya. Nah, karena banyak retailnya di sini, jadi banyak disrupsi yang ada pada saham LSIP. Itu yang menyebabkan harga saham LSIP lebih sulit untuk dikendalikan dan lebih sulit untuk digoreng ya. Pertama, modalnya besar, kedua banyak disrupsinya. Nah, sekarang kalau sekali lagi saya ceritakan tentang fundamental dan price adalah dua hal yang berbeda ya, teman-teman ya. Sekali lagi, kalau misalnya kita ngomong fundamental pasti naik harganya, dan kalau misalnya saham yang fundamentalnya jelek pasti turun harganya, ya nggak bisa begitu. Kalau memang fundamental itu adalah segalanya, teman-teman ya, saya tadi ngomong ke teman saya, MNCN pasti akan naik, dan MSIN pasti akan turun, teman-teman. Pada faktanya apa? Pada faktanya apa? BABP yang naik ya, MSIN yang naik, tapi MNCN harganya di situ-situ aja. Padahal secara valuasi MSIN itu udah 60 T loh. MSIN itu sekarang valuasinya kalau kita perhatikan dari harga 500 ke harga 6.100. Dan di harga 6.100 ini valuasinya MSIN adalah sebesar 69,81 T ya. Teman-teman lihat di sini ya. 69,81 T. Dan kalau kita perhatikan di profilnya dia, pemiliknya adalah MNCN, Median Nusantara Citra Tbk ya. Dan kalau misalnya kita lihat siapa pemiliknya MNCN ini kan BMTR ya teman ya. Tapi kita perhatikan bukan BMTR ya, bukan Global Mediacom ya. Kita perhatikan dari cap-nya. Market dari MNCN hanya sebesar 14,07 T. Sangat-sangat kecil. Sedangkan MSIN sendiri tadi punya 69 T ya. Dan ini kan artinya menggambarkan bahwa induknya aja yang fundamentalnya baik, teman-teman ya.
harganya di situ-situ aja, di angka 14T. Sedangkan MSIN yang story-nya masih belum jelas story-nya apa, teman-teman ya. Bahkan kalau ada story-nya pun, story-nya sebenarnya nggak cukup kuat untuk mengangkat harga saham MSIN secara rasional sebenarnya ya. Sekali lagi saya katakan secara rasional. Tapi karena market kita itu tidak rasional, jadinya sangat wajar harga saham ini naikkan sampai begitu. Tapi teman-teman, poinnya di sini adalah MNCN 14T, MSIN 69T. Padahal MNCN ini adalah induknya ya, dan punya sekian persen saham dari MSIN ya. Tadi MNCN itu punya sekitar 72,57% ya saham MSIN. Nah, jadi kalau misalnya fundamental adalah segalanya, keadaan seperti ini nggak akan terjadi, teman-teman ya. Maka dari itu, sekarang kita harus cari tahu nih, kira-kira bagaimana bisa MSIN ini harga sahamnya dikerek naik ya. Nah, pertanyaannya, teman-teman pasti mulai mikir kan kayak gini kan. Wah, itu kan 69,81T. Sedangkan MNCN 14T. Modalnya, secara modal, berarti lebih murahan modalnya goreng MNCN dong dibandingkan MSIN. Nah, di sini teman-teman banyak kelirunya kalau misalnya teman-teman berpikir seperti itu. Nah, mohon maaf saya langsung bilang keliru karena di sini saya bisa langsung menampilkan data dan cara berpikirnya seperti apa gitu ya. Bagaimana MSIN bisa lebih murah dibandingkan MNCN gitu ya. Nah, yang pertama, kalau kita perhatikan ya, pertama MNCN dulu ya. MNCN secara grafik, teman-teman ya. Secara grafik MNCN harganya di situ-situ aja selama setahun terakhir ya. Teman-teman perhatikan RTI sekarang yang ada di layar ya. Secara grafik memang harga MNCN di situ-situ aja. Nah, kalau kita perhatikan ya memang average-nya di 900, 800, 900, 800. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan MSIN, selama setahun terakhir MSIN itu dari harga 500 ya, rata-ratanya di angka 500-an. Dan bahkan dia sempat di angka 140-an ya. Setelah 140-an ya, di awal tahun 2021 dia 140-an. Kita lihat 3 tahun terakhirnya, bahkan dari 2020 ya, dan kita tapi kalau 2020 kejauhan lah, kita ngomong 2021 lah. 2021 harga MNCN itu masih di angka 120-an, dan pada tahun 2021 tengah itu harga MSIN di angka 500-an. Jadi kalau misalnya kita ambil average, sebenarnya MSIN itu ada di angka 100-an, 120 sampai dengan 500-an. Ya, logikanya seperti itu. Ini harga saham MSIN. Nah, kalau teman-teman cara ngitungnya adalah dengan harga sekarang, teman-teman akan salah besar, dan cara mainnya bukan seperti itu. Sekarang kita hitung ya, teman-teman ya. MSIN, kalau misalnya teman-teman hitung di sini, pasti dia meledak harganya. Ya, di sini kita lihat ya, masyarakat ya punya 14,42% ya. Kita ambil kalkulator. 0,1442 ya di sini ya. Kita kalikan dengan 69,81T. Nah, berarti modal menggoreng MSIN maksimal sebesar 10T. Kalau kita kalikan dengan angka rasional, teman-teman ya, 80%, 8T. Ya nggak mungkin dong goreng MSIN modalnya 8T. Nggak mungkin, teman-teman. Kenapa nggak mungkin? Karena teman-teman pakai harga sekarang. Harga sekarang adalah harga setelah digoreng. Sedangkan harga yang digunakan adalah harga sebelum digoreng, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menghitung harga MSIN, berbeda dengan cara menghitung harga MNCN. Kalau mau menghitung harga MNCN, teman-teman bisa menghitung dengan cara simple seperti ini. Karena memang harganya setahun terakhir di situ-situ aja. Tapi MSIN kan kemarin harganya nggak di situ. Nah, kalau kita ambil rata-rata MSIN di harga 400 ya, teman-teman ya. Dengan harga sekarang 6.100, kita hitungnya gini aja. Ya, kembali lagi ke perhitungan. 400 dibagi dengan 6.100. Kita kalikan dengan 69,81. Ketemulah markup dari MSIN sesungguhnya adalah 4,5T ya. Secara average ya. Wajarnya MSIN ini di 4,5T. Wajarnya ya pada saat belum digoreng sekali lagi. Nah, kita lihat sekarang likuiditasnya berapa? Likuiditas MSIN adalah 14,42%. Kita kali lagi. Kita kali 4,5T ini kita kali dengan 0,1442 ya. Ketemulah di angka 660 miliar ya.
Ketika ketemu angka 660 miliar, kita kalikan lagi dengan yang tadi saya katakan dengan angka wajar ya, 20% ya. Jadi kita ambilnya 80% aja. Kali 0,8 ya. Sekali lagi 80% ini adalah angka asumsi yang saya buat sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ini penuh dengan asumsi. Kalau misalnya teman-teman mau konservatif, gunakan 90% atau 95% ya. Jadi ini sangat bisa di-adjust angkanya gitu ya. Tapi 80% ini angka yang sangat masuk akal menurut saya pribadi. Nah, ketemulah modal untuk mengkerek harga saham Ensin adalah sebesar 528M. Ya. Jadi bukan 8T modalnya, tapi 528M. Pertanyaannya, mengumpulkan modal sebesar 528M selama sepanjang 2021 sampai dengan 2022, apakah hal yang susah untuk para fund manager besar yang punya modal triliunan? Jawabannya adalah sangat mudah ya. Jadi maka dari itu, story Ensin yang naik harganya dari 100 ke 500, dari 500 ke 6000 sangat masuk akal. Ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan teman-teman semua adalah berapa modal yang dibutuhkan untuk menaikkan harga saham Ensin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih sekarang, wah ternyata mau naikin harga saham Ensin sampai ke harga hampir 70T, itu cuma butuh 528M loh. Wah murah banget ya. Ternyata nggak semahal yang kita pikirin ya. Padahal sekarang capnya udah di angka puluhan T ya. Udah di angka 69T. Tapi ternyata modalnya hanya 500M. Ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini adalah modal yang diperlukan untuk menggoreng saham Ensin. Nah tapi modal ini apakah ini persis 528M? Ya nggak mungkin. Pasti ada nilai penambahnya. Pasti ada sedikit lebihnya lah. Dia nggak mungkin 528M ini. Kenapa? Karena 528M ini adalah nilai likuiditas. Sedangkan kita itu harus mengkerek harga sahamnya naik. Cara mengkereknya gimana? Saya punya broker A ya. Saya pakai broker A. Dan saya punya sahamnya. Lalu saya panggil partner saya. Partner saya si B ya. Dan dia punya broker B gitu ya. Nah partner saya ini, saya bilang nih, dia punya barangnya juga, dia punya saham Ensin juga. Bro, lu jual harga saham di harga tinggi ya. Gue juga nanti gue beli di harga tinggi. Abis itu gue jual di harga tinggi, lu beli lagi di harga tinggi. Nanti uangnya gue oper-operan aja malu gitu ya. Gue kasih uang gue ke lu kasih uang lu ke gue gitu ya. Jadi kita oper-operan aja sampai harga sahamnya naik gitu ya. Nah, ketika harga sahamnya naik seperti itu, teman-teman ya. Otomatis ketika di harga atas, likuiditasnya akan mulai muncul. Karena apa? Karena harga sahamnya udah nggak tahan lagi. Ketika harga sahamnya udah nggak tahan lagi, orang-orang lihat nih saham Ensin. Wah gila, dia dari 100 ke 500, dari 500 ke 2000. Wah, udah naik ke 2000 nih. Dia pasti bisa naik ke 5000, dia pasti bisa naik ke 8000. Kayak BBHI nih segala macam ceritanya sama aja sebenarnya. Jadi saham-saham seperti ini ya sama aja sebenarnya ceritanya. Selalu menggunakan pola yang sama, teman-teman. Jadi BBHI kayak Ensin kayak mau industrinya beda apapun whatever, mau satunya ratio terus kayak mau satunya nggak ada ratio kayak Ensin, semuanya sama aja teman. Storynya sama aja dan akan selalu sama. Storynya seperti ini. Storynya akan seperti ini dan cara menggorengnya akan selalu seperti ini. Cuman pendekatannya berbeda. Yang membedakan adalah storynya. Yang satu bawa digital, yang satu bawa digitalnya tapi digital media, satunya digital banking gitu ya. Jadi cuman beda di story aja. Tapi pada dasarnya cara menggorengnya sama aja teman-teman ya. Oke, nah, jadi ada modal lagi yang diperlukan ya, ada modal lagi yang diperlukan untuk markup harganya. Karena nggak mungkin kalau misalnya kita serap semua likuiditas angka 528M, tapi kita nggak markup harganya, itu akan jadi suatu masalah ya. Karena ya harganya nggak bergerak juga gitu ya. Apa gunanya kita kolek barang sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, ketika harga sahamnya mulai naik, likuiditas mulai diturunkan gitu ya. Lalu mulai banyak scalper yang di situ ya. Mulai banyak scalper. Setelah itu mulai banyak trader ya. Nah, habis itu likuiditasnya ditambah lagi. Sampai pada puncaknya ketika harganya udah 6 ribuan dan di market sebesar 69,81 T. Sampai sekarang pun likuiditas Ensin itu masih di angka 3 digit. 580, 182 ya, seperti yang teman-teman lihat di sini ya. 233, 106, sangat kecil likuiditasnya gitu ya. Karena pada dasarnya barangnya masih ditahan, teman-teman ya. Barangnya masih ditahan di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita hitung-hitung lagi, teman di sini ya, teman-teman bisa perhatikan turnover dari Ensin itu per hari ini aja 24,86 T ya.
Jadi seperti itu teman-teman ya. Modalnya 528M plus modal markup barang lah. Nah masalahnya markup barang ini nggak selalu memerlukan modal besar. Paling yang mahal dari markup barang ini apa sih? Yang paling mahal dari markup barang ini adalah bayar pajaknya, bayar fee-nya, karena ada perpindahan barang di situ. Jadi masih ada kerjasama dengan broker-broker tertentu gitu ya, yang punya fee murah, atau kalau misalnya nggak punya fee murah, dia punya special treatment untuk nasabah-nasabah tertentu. Jadi kalau misalnya brokernya memang pada dasarnya fee-nya fee mahal, tapi kalau misalnya dia menanganin kasus untuk corporate seperti ini, dia bisa kasih fee murah segala macam. Jadi itu adalah rahasia-rahasianya teman. Akan seperti itu polanya dan selalu seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu saham yang kira-kira dari harganya 100 ke 500 atau dari 200 ke 2000 atau dari berapa ke berapa, ceritanya akan selalu sama. Saham itu awalnya nggak liquid dan lama-lama akan menjadi liquid, teman. Selalu akan sama ceritanya. Nah, jadi konsepnya, cara berpikirnya adalah seperti itu. Ya, itu untuk cara menggoreng saham, teman, ala market maker ya. Caranya udah tahu gimana, tapi modalnya nggak ada, jadi saya nggak bisa ngelakuin juga teman. Dan kalaupun saya bisa ngelakuin, saya nggak punya koneksinya juga, jadinya nggak mungkin saya lakuin juga teman ya. Oke, sekarang teman-teman juga jangan sampai kejebak dengan yang namanya broker summary ya. Contoh ya, tadi ini ya, EP yang nyimpen dari awal. Nah permasalahannya gini, saya punya banyak RDN ya, saya punya 10, 15, bahkan 20 RDN. Apalagi kalau market maker besar, itu nggak mungkin punya 2 RDN atau 3 RDN doang ya. Nggak mungkin, pasti mereka punya puluhan, belasan sampai puluhan RDN. Nah, ketika mereka punya banyak RDN seperti ini, mereka tinggal transfer aja. Asal teman-teman tahu ya, transfer saham, transfer per emiten itu biayanya hanya 44.000. Misalnya saya kolek dengan EP ya. Saya yang punya MNC Group nih ya. Cerita saya yang punya MNC Group. Berarti kan EP atau MNC Sekuritas kan bawahnya saya ya. Nah, kalau MNC Sekuritas ini bawahnya saya kolek aja. Saya kolek barang-barang saya koleknya dengan EP ya. Karena saya mungkin dapat fee terendah ya yang pernah saya dapatkan gitu ya. Ya karena itu sekuritas saya sendiri gitu ya. Nah, ketika saya udah punya barang-barangnya, apakah saya akan jual dengan EP lagi? Kalau saya jual dengan EP lagi, saya jadi orang yang sangat polos gitu ya. Kenapa? Ya karena orang-orang semuanya bisa baca dong. Ya mendingan saya oper-operin ya. Saya pecah-pecah gitu ya. Saya pecah ke broker PD lah, YP lah, broker retail, broker EXA lah, broker XC, terus apalagi ya saya belum sebut ya. XL lah, Stockbit segala macam gitu ya. Jadi saya pecah-pecah, teman. Saya pecah-pecah. Saya akan pecah-pecah. Kakak ya, si Philip, Sekuritas dan segala macam gitu. Jadi saya pasti pecah-pecah. Jadi itu caranya untuk memisahkan biar nggak kedeteksi, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi jangan kaget kalau misalnya teman-teman ketemu saham yang tiba-tiba naiknya puluhan persen, bahkan ratusan persen ya. Nah, pertanyaannya saham ini konsepnya gimana? Siapa yang akan tahu akan ke harga segitu sahamnya? Nah, karena nggak ada yang tahu, jadi ketidaktahuan ini kan kita nggak bisa menaruh porsi yang besar di situ ya. Kalau porsinya terlalu besar, teman-teman artinya samanya gambling. Jadi pada dasarnya kalau teman-teman ketemu saham-saham dengan pola seperti ini, apakah bisa dilakukan entry? Saya cuma bisa bilang kalau teman-teman mau entry ya sebisa mungkin entry dengan uang seadanya gitu ya. Jangan sampai uang trading yang benar-benar untuk trading dipakai untuk saham-saham seperti itu. Karena kita nggak akan tahu apakah dia nasibnya akan seperti BBHI, apakah dia nasibnya akan sama seperti MSIN. Nggak ada yang tahu, teman-teman. Nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi sangat-sangat gambling dan sangat-sangat nggak bijak jika kita menggunakan all in gitu ya. Jika kita all in di saham-saham seperti ini. Ya, contohnya gini lah. Siapa yang tahu MSIN bakal ke 6.000? Kalau teman-teman lihat dari MSIN di harga 500, ngelihat di harga 4.000 aja, atau MSIN ke harga 2.000 aja, mungkin teman-teman udah ketar-ketir gitu ya. Wah gila udah 2.000 nih, udah mahal banget nih. Terus tiba-tiba dia naik ke 3.000. Nah 3.000 pas teman-teman lihat, wah udah ketar-ketir lagi. Wah gila makin mahal nih. Udah nggak bisa naik lagi. Ternyata naik ke 5.000. Makin ketar-ketir lagi. Ternyata naik ke 6.000 sekarang. Jadi susah kalau untuk kita menebak-nebak sahamnya akan sampai ke berapa. Yang jelas teman-teman harus tahu 3 fase market maker untuk atau 3 fase market lah ya pada dasarnya secara do teori ya teman ya. Yang pertama adalah fase akumulasi ya, accumulation ya. Jadi orang-orang mengumpulkan saham di harga bawah semua gitu ya, accumulation. Lalu berikutnya adalah public
participation ya. Jadi ketika harga sahamnya dikerek naik, sebenarnya pada saat dikerek naik itu likuiditasnya mulai sedikit demi sedikit itu di lepas-lepas gitu ya. Jadi nggak semuanya di keep, mereka akan lepas-lepas sebagian gitu ya. Misalnya saya tampung 1 miliar lembar saham gitu ya, saya akan buang 100 juta lembar saham saya, tapi berkala gitu ya, selama sebulan atau selama 2 bulan gitu ya. Buang berkala, tapi yang penting dimakan likuiditasnya. Ketika likuiditas dimakan, sahamnya akan mulai rame. Nah, ketika sahamnya mulai rame, modal saya untuk menggoreng saham ini akan semakin murah gitu ya. Jadinya ini disebutnya fase public participation ya. Ketika fase ini berakhir, fase terakhir adalah fase distribution ya. Dan ketika udah sampai fase distribution, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kondisi di mana harga saham mulai sideways dan juga akhirnya declining ya. Sahamnya mulai turun. Maka dari itu, biasanya saham-saham yang udah mulai pucuk seperti ini, dia akan ada sideways panjang ya, sideways panjang di atas gitu ya, apalagi setelah kenaikannya panjang gitu ya. Karena apa? Distribusinya belum selesai, teman-teman ya. Distribusinya belum selesai, jadi dia butuh waktu distribusi yang lebih lama. Atau bisa juga banyak yang nyangkut gitu ya, banyak yang nyangkut di harga atas semua gitu. Jadi ini case-case-nya yang terjadi, teman-teman ya, untuk saham-saham seperti ini. Jadi sangat-sangat gambling karena nggak berdasarkan valuasi ya, dan nggak berdasarkan juga dengan konsep membeli saham pada umumnya gitu. Membeli saham pada umumnya adalah membeli suatu bisnis ya. Teman-teman kan nggak mungkin membeli suatu bisnis yang valuasinya sekian dengan harga yang sangat mahal, kan nggak mungkin sebenarnya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin, karena saham itu ya bisa dibeginiin gitu ya, bisa digoreng seperti ini gitu ya. Jadi sangat-sangat mungkin. Oke ya, jadi hari ini bagi teman-teman yang baru join ya, mungkin belum jelas ya saya bahasnya apa. Saya bahas tentang market maker dan juga cara menggoreng sahamnya gitu ya. Jadi mungkin ini topik yang sangat menarik karena kemarin ada pembahasan ya antara dua market maker yang cukup kita kenal gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang permasalahan kedua adalah cara ya. Caranya, bagaimana cara menggoreng selain menaikkan harga saham gitu ya. Kalau dinaikin secara diam-diam, artinya mainnya halus ya. Mainnya halus. Udah, let the market do the magic gitu ya. Jadi biarkan market aja ya melakukan magicnya mereka gitu. Biar market yang bekerja. Itu cara paling halus. Tapi cara yang kasar, yang banyak orang nggak suka saat ini adalah caranya dengan cara pump and dump ya. Dengan cara pump and dump, akhirnya apa? Banyak korban di situ ya. Karena banyak orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Kalau misalnya nggak diapa-apain, teman yang nggak ada pom-pom segala macem, orang-orang yang rugi pun kayaknya nggak akan teriak-teriak. Tapi kalau misalnya ada pump and dump, pasti orang-orang akan teriak-teriak gitu ya. Contoh yang terjadi kemarin di kasusnya Net TV ya. Karena apa? Karena Net TV ini dipromo ya, dipromot dengan sangat kencang gitu ya. Lalu di saham lain ada berapa juga saham-saham lain yang sering dipromot juga. Ya saya nggak bisa sebut sahamnya apa aja gitu. Jadi pada dasarnya yang jadi permasalahan menurut saya pribadi kemarin itu adalah caranya sebenarnya. Cara bagaimana ngomongnya gimana ya? Bukan promosi suatu saham, tapi lebih ke arah bagaimana caranya menggoreng saham ini secara halus atau tidak halus gitu ya. Kalau tidak halus kan caranya udah jelas ya, seperti para konglomerasi lakukan gitu ya. Misalnya kayak contohnya MNC Group ya, goreng MC diam-diam, terus goreng BCAP diam-diam gitu ya, nggak perlu pump and dump saham sini. Tapi kalau misalnya saham-saham lain yang beberapa orang rekomendasikan, itu kan pump and dump jatuhnya gitu ya, karena ya mereka punya kepentingan juga gitu. Dan maka dari itu kemarin saya katakan ke teman-teman semua, jangan percaya siapapun gitu, termasuk saya pribadi ya. Kenapa saya ngomong begini? Mendingan saya ngomong begini jadi teman-teman nggak percaya siapapun, dibandingkan saya ngomong boleh percaya tapi ini. Oh jangan, saya mendingan generalisir semua orang gitu ya. Jangan percaya siapapun. Karena apa? Yang teman-teman lihat saat ini baik, yang belum tentu baik akan selamanya baik gitu. Jadi hati-hati. Contoh ya, saya nggak nyebut merek ya, saya nggak nyebut merek dan saya nggak nyebut nama sama sekali ya di sini ya teman-teman. Jadi saya agak hati-hati. Ada satu metode orang yang cukup terkenal. Metodenya adalah mencari saham-saham yang kira-kira punya potensi untuk bisa naik tinggi ya, bahkan sampai beggar gitu ya. Nah, metode ini
dilakukan dengan cara dan dengan story yang sedemikian unik gitu ya. Nah, story dan caranya sedemikian unik, akhirnya apa? Akhirnya kalau saya perhatikan dari saham-saham yang disebutkan oleh mereka ini, saya menemukan suatu kesamaan, teman. Kesamaannya adalah bukan permasalahan fundamentalnya bagus apa enggak. Kalau fundamental bagus, iya bagus. Tapi permasalahan utamanya adalah bukan di masalah fundamental bagus itu apa enggak. Tapi permasalahan utamanya adalah likuiditas sekali lagi. Karena saham yang fundamentalnya baik, jika likuiditas terlalu besar seperti LSIP tadi, LSIP kan nggak bisa digoreng jadinya kan ya, karena likuiditasnya besar. Nah, akhirnya mereka menggunakan fundamental ini lalu memilih saham-saham yang likuiditasnya rendah ya. Contohnya saham-saham yang punya likuiditas paling berapa ratus M atau mungkin berapa T doang, yang pasti di bawah 10 T. Biasanya di bawah 10 T sekali lagi. Jarang sekali mereka ini sebutin saham yang capnya di atas 10 T. Karena ketika saham di atas 10 T biasanya harga modalnya itu udah tinggi sekali untuk goreng sahamnya. Nah, maka dari itu ketika mereka kolek barang ya, sahamnya akan langsung arah, teman-teman ya. Sahamnya akan langsung naik 10%, 15%, bahkan sampai arah. Akhirnya apa? Mereka call ya, mereka sebutkan saham ini, mereka jelaskan story-nya, mereka buat semacam semacam introduction lah, seminar, whatever it is ya. Intinya mereka buat apapun untuk mengemas saham ini memang memiliki story yang bagus gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang tertarik untuk membeli saham ini. Nah, setelah orang-orang tertarik membeli saham ini, pertanyaan saya, orang-orang ini apakah belum punya barang ya? Saya ragu, teman. Saya ragu. Jujur saya ragu. Kalau saya, karena saya modalnya sangat terbatas, teman ya. Jadi kalau saya sebutkan misalnya SMRA, MAPI, ini, itu. Saya sendiri punya rules ya, teman ya. Saya sendiri punya rules itu nggak boleh punya lebih dari 10 saham ya. Saya nggak boleh punya lebih dari 10 saham. Karena apa? Karena modal saya terbatas, kecuali modal saya sangat banyak gitu ya. Jadi saya boleh punya lebih dari 10 saham. Jadi teman-teman tahu sendiri, saham yang saya sebutkan itu ada banyak gitu ya, ada 20 atau mungkin 30 ya selama dalam periode waktu ini gitu ya. Nah, jadi kan sebenarnya ada saham-saham yang saya sebutkan dan naiknya tinggi sekali, tapi saya nggak punya sahamnya juga gitu. Tapi tetap saya sebutkan, dan saya bahkan bilang saya sendiri nggak punya barangnya. Nah, tapi orang-orang ini hanya menyebutkan saham itu aja. Ya, ketika mereka hanya menyebutkan saham-saham itu aja, akhirnya apa? Orang-orang terkonsentrasi portofolionya di saham-saham itu. Dan celakanya, mereka ini sudah memiliki di harga bawah. Dan mereka, saya yakin nggak ada yang kondisinya seperti saya, ya dengan dana terbatas atau mungkin dengan kondisi ya udahlah, yang penting orang lain cuan atau apa gitu. Tapi mereka yang penting adalah, oh saya udah punya barangnya di bawah gitu ya, dan saya bisa promoin saham ini seperti apa, lalu orang-orang akan beli dan sahamnya akan naik gitu. Jadi dengan likuiditas kecil itu dan story yang dikemas secantik itu, teman-teman, pada dasarnya saham ini otomatis akan naik juga gitu, teman-teman ya. Karena pinternya mereka adalah mereka pinternya memilih saham dengan likuiditas rendah ya. Jadi likuiditasnya serap gitu ya. Nah, saham-saham seperti ini apakah dia akan naik terus? Ya enggak juga. Pada dasarnya ketika saham naik terus, dia akan anjlok pada suatu saat nanti gitu ya. Akan ada runtuhnya juga, apalagi saat naiknya terlalu cepat dia akan anjlok, teman-teman ya. Ingat ya, segala sesuatu yang naiknya cepat pasti akan turun dengan cepat. Segala sesuatu yang naiknya dengan proses ya, slowly but sure gitu ya, akan turunnya juga perlahan gitu, teman-teman ya. Jadi kita konsepnya konsep gunung ya, teman-teman. Jadi kecuali ada saham-saham tertentu yang memang disetting seperti itu gitu. Oke, teman-teman. Jadi saya paham sekali sih, ada banyak cara lah, ada banyak orang-orang yang memiliki metode-metode ya. Soalnya banyak sekali orang-orang yang menyamar sebagai market maker saat ini gitu ya. Jadi banyak sekali market maker mini sebenarnya. Kenapa saya bilang market maker mini? Jujur aja, uang mereka nggak sebanyak itu. Ya, uang saya sama uang mereka pasti banyakan uang mereka, tapi uang mereka itu nggak sebanyak itu, dalam arti nggak sebanyak itu untuk menggoreng suatu saham. Nah, tapi mereka ini berkomunitas ya. Mereka berkomunitas mengumpulkan suatu orang-orang yang memiliki suatu kesamaan ya. Kira-kira, ayo kita goreng saham ini yuk, bareng-bareng yuk. Oke, dikumpulkanlah orang-orang ini untuk beli di harga bawah, dikolek semua harga barang ini di harga bawah, lalu dipakai untuk pompa sahamnya. Ketika sahamnya dipompa naik, orang-orang akan percaya dengan orang-orang ini. Sebenarnya kalau kita bicara flexing kan banyak yang bahas tentang harta segala macam. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, teman-teman ya,
Wah, saham yang di call sama sini ARA, saham yang di call sama ini ARA. Ujung-ujungnya apa, teman? Ujung-ujungnya itu kan bukannya itu juga flexing ya untuk menarik para retail yang tadinya nggak tahu saham ini jadi tahu saham ini, dan juga para retail yang masih baru ya, yang masih baru join di market, yang masih lugu-lugu, yang masih berhayal bahwa kaya dari saham ini kurang lebih bisa dalam waktu setahun atau setengah tahun bisa langsung jadi tajir gitu ya, langsung punya Lambo gitu ya, kan banyak yang berhayal seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi seperti itu. Jadi pada dasarnya mereka ini punya marketnya, dan mereka ini ada loh orang-orang seperti ini dan banyak yang seperti ini gitu, yang punya dan yang berlagak seperti mini market maker ya. Sekali lagi saya katakan mini market maker karena mereka versi mininya, dan mereka hanya berani di saham-saham yang gak liquid gitu ya. Dan saya sudah hitung semuanya rata-rata likuiditas dari saham-saham yang mereka call ya teman-teman ya, likuiditas dari saham-saham yang mereka sebutkan itu biasanya nggak nyampe 1T biasanya ya, free floatnya nggak nyampe 1T. Dan ini menariknya teman-teman ya, kalau kita perhitungkan modal mereka ya, andai kata satu orang punya modal 10M ya, terus ada yang punya modal lagi 10M, ada yang punya modal 20M, 30M segala macam. Kalau misalnya mereka dijadikan satu komunitas, mereka punya modal sekian puluh M aja, atau mungkin sampai 100M, mereka udah bisa menggoreng saham ini sampai ARA berapa kali teman-teman. Ditambah lagi mereka punya koneksi dengan orang dalam di sana, dan ketika punya koneksi dengan orang dalam di sana, mereka bisa berkompromi. Lu punya free float bisa ditahan nggak sekian persen gitu. Oke, ternyata free floatnya harusnya ada 300M. Nah, dan mereka bisa tahan gitu ya, tahan sahamnya. Oke, yang diedarin jangan 300M dong, diedarin 150M aja. Lu setengahnya lu tahan lagi. Kenapa? Kalau 300M gue nggak kuat sama saham ini, gue nggak kuat angkatnya. Lu mau saham lu naik kan, gue angkat naik ntar sahamnya. Tapi jangan diginiin, jangan sebanyak ini. 300M kita nggak kuat. Kita kan mini market maker ya, kita kan modalnya terbatas gitu, tapi kita mau berala-ala seperti market maker. Kalau saham arah orang-orang percaya, kita ngikutin gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya likuiditasnya tahan, lalu modalnya lebih kecil. Ketika modalnya lebih kecil, dia bisa angkat sahamnya lebih tinggi lagi. Ya, jadi cara main seperti itu, teman-teman ya. Ini kayaknya saya terlalu berani deh ngomongin. Apa saya udahin aja kali. Saya kayaknya terlalu berani juga sih saya ngomongnya nih. terlalu mengusik nih ya. Ya intinya kayak gitu ya teman. Jadi mungkin saya nggak bisa ngomong lebih dari ini teman-teman. Jadi harusnya sih mudah-mudahan teman-teman nangkep ya. Mudah-mudahan teman-teman nangkep apa yang saya maksud, karena saya nggak berani lebih dari ini lah ngomongnya ya. Karena ini udah cukup belak-belakan juga ngomongnya gitu ya. Udah cukup belak-belakan, jadi teman-teman tinggal pilih-pilih aja, berhati-hatilah sama semua orang gitu ya, jangan percaya sama siapapun. Ingat ya, pendekatan apapun is a bullshit teman-teman ya, is a bullshit sekali lagi. Jadi jangan pernah terpaku gitu ya, jangan pernah terpaku sama pendekatan apapun gitu. Contohnya nih, ada orang yang fundamentalis garis keras banget ya, tadi sekarang teman-teman jajarin deh saham MSIN sama saham MNCN ya, jajarin ke mereka. Ini loh MNCN punya laba yang EPS-nya naik terus nih, EPS-nya MNCN naik terus. MSIN ini sama apaan? Yang PBV-nya aja sekian, PER-nya aja sekian. Coba tanya ke mereka, tanya para fundamentalis garis keras itu, gimana caranya MNCN bisa seperti MSIN, dan bagaimana MSIN ini kok nggak kayak MNCN yang harganya nggak kemana-mana, padahal kinerjanya nggak ada gitu ya, atau kinerja biasa aja. Coba tanya ke fundamentalis garis keras ini. Mereka nggak akan bisa nemuin jawabannya juga. Terus coba tanya lagi ke teknikalis garis keras ini juga teman-teman ya. Tanya ke teknikalis garis keras ini, gimana caranya nentuin ATH saham ini gitu. Nggak ada caranya teman-teman, nggak ada caranya. Mau pakai Fibonacci, retrace 1618, 2618, 3618, nggak akan ketemu teman-teman, nggak akan ketemu caranya. It's all up to market maker ya, mereka maunya ke berapa gitu, dan mereka likuiditas sampai ke berapa, dan mereka punya barang itu sisa berapa, itu yang menentukan mereka itu punya kepentingan gitu teman-teman. Nah, tapi saya nggak berani bilang juga semuanya terserah bandar. Kalau saya ngomong seperti itu benar-benar pasrah sekali. Karena saya yakin dengan fundamental ini dan technical ini pasti ada irisannya gitu ya. Fundamental, technical, dan juga kepentingan bandar ini atau market maker ini pasti ada irisannya juga. Dan irisan ini adalah yang coba kita lihat gitu, teman-teman ya. Jadi jadi orang jangan yang terlalu tahu A doang yang tahu, B doang, C doang gitu. Kita harus tahu dan harus cari irisannya seperti apa gitu. Dan irisan ini sekali lagi yang kita perhatikan secara bijak gitu teman-teman ya. Karena sekali lagi
Si A ngomongin fundamental doang, tapi secara fundamental harusnya saham ini nggak bisa naik secara signifikan seperti itu, dan dia text time ya, benar-benar text time dan butuh proses gitu. Lah tapi kok kalau misalnya ini orang yang ngomong, si ini yang ngomong ya, kok sahamnya berapa hari arah dan udah pasti beggar, dan setelah beggar kok bisa jadi multi beggar berkali-kali, kok ada kesamaan nih saham ini. Kesamaannya apa? Oh, kesamaannya adalah sahamnya nggak liquid. Itu rahasianya, teman. Jadi teman-teman mau ngomongin apapun, kalau mereka bisa makan likuiditasnya, nothing. Mau tarik garis, mau hitung rasio keuangan, is bullshit, teman-teman. Nggak ada gunanya. Itu nggak ada gunanya, teman. Jadi itu semua hanyalah kemasan ya. Itu semua hanya kemasan. Sekali lagi, fundamental nggak sepenuhnya benar, tapi nggak sepenuhnya salah juga gitu ya. Technical juga apalagi gitu ya. Semua ini kan sebenarnya adalah standar ya, standar nilai. Fundamental kita gunakan sebagai standar nilai, technical juga kita gunakan sebagai standar nilai tertentu gitu. Yang pada dasarnya kalau standar nilai ini ada, kan kita punya patokan. Oh, kira-kira minimal saham ini ya seperti ini. Oh, kira-kira fundamentalnya seperti ini yang wajarnya seperti ini. Jadi kalau saya ngomong ya keilmuan ini ya, fundamental, technical, juga pemahaman tentang badarmologi ini ya, sebenarnya pada dasarnya adalah ya kita memahami tentang rules-nya ya, tentang normanya, norma-norma dari keilmuan ini itu apa. Jadi kita paham gitu dasarnya seperti apa. Jadi bukan semata-mata kita nggak bisa berpegang sama apapun, tapi kita juga nggak bisa semata-mata percaya 100% dengan itu semua gitu ya. Sekali lagi kita harus cari irisannya gitu. Karena dari semua ini pasti ada irisannya gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Jadi biar teman-teman nggak banyak kejebak nih sama orang-orang yang berkedok guru, orang-orang yang berkedok dengan malaikat yang bisa ngasih saham arah-arah terus, teman-teman ya. Nggak bisa kayak gitu. Teman-teman kalau misalnya begitu ya, percaya sama saya. Oke lah, sehari 2 hari kamu dikasih arah gitu ya, 3 hari dikasih arah lagi. Oke lah, sehari 2 hari dikasih NMAX gitu ya, 3 hari dikasih NMAX, 4 hari dikasih Innova misalnya ya. Ya aminin aja gitu ya. Besoknya jadi gelandangan karena yang digadaikan adalah rumah. Kenapa yang digadaikan rumah? Karena teman-teman percaya 100% sama orang ini. Wah, gila. Gua ngikutin saham dia, 3 hari trading dapat NMAX. 4 hari trading dapat NMAX lagi nih. 5 hari trading dapat Brio misalnya ya. Ya udahlah, kalau gue gadain rumah, gue bisa dapat rumah lagi nggak ya? Ternyata pas teman-teman gadain rumah, yang terjadi apa? You got nothing. Semuanya hilang gitu ya. Semuanya hilang begitu aja karena pasti akan ada saatnya mereka akan menggal masal, dan mereka akan ada saatnya juga udah nggak peduli dengan kondisi market yang ada gitu. Jadi sekali lagi teman-teman berhati-hati ya dengan siapapun yang teman-teman pilih dan siapapun yang teman-teman dengar. Oke, itu untuk market maker ya, teman-teman ya. Kayaknya mulai seru nih ya, mulai panas, mulai seru. Tapi saya mulai deg-degan juga nih ngomonginnya nih, teman-teman. Deg-degan juga ngomonginnya karena takut kesenggol ya. Takut kesenggol nih. Nah, makanya nggak boleh serakah. Susah kalau ngomong nggak boleh serakah, teman-teman. Sifat dasar manusia adalah keserakahan itu sendiri. Jadi nggak bisa kalau ngomong nggak boleh serakah. Kenapa? Kenapa saya ngomong kayak gitu, teman-teman ya? Contoh kayak gini, contoh ya. Afiliator itu selalu ngomong apa sih? Ya walaupun mereka nggak ngerti, jaga jangan tamak pakai uang dingin. Wah, bullshit semuanya, itu bullshit semua. Karena mereka tahu orang pasti akan serakah. Karena orang tahu semua orang pasti akan tamak. Mereka juga tahu semua orang akan mengabaikan money management. Dan pada akhirnya ketika mereka tamak, mereka akan mengabaikan yang namanya uang dingin tadi. Mereka tahu itu semua. Ya, itu adalah pemanis biar mereka nggak disalahkan. Jadi susah kalau kita ngomongin ketamakan, itu udah jadi sifat dasar manusia. Tapi apakah bisa? Sebenarnya bisa aja dari awal, tapi harus punya ya tadi. Makanya jangan pernah percaya 100%. Kalau teman-teman nggak percaya 100%, bener, teman-teman nggak akan serakah secara otomatis. Secara otomatis ya. Secara otomatis teman-teman nggak akan serakah. Tapi ketika teman-teman udah percaya 100%, teman-teman mau ngomongnya nggak boleh serakah, nggak boleh tamak, teman-teman akan otomatis serakah dan tamak. Karena kepercayaan itu udah mengganggu gitu ya, udah mengganggu dari kita punya penalaran.
Wah, kayaknya saya mau diselamatin ya, bikin bikin private apa nggak usah di share aja ya. Tapi saya nggak nyebutin merek tadi kan, nggak nyebutin merek, nggak nyebutin nama juga kan ya. Saya juga nggak nyebutin kode saham kan tadi kan. Maksudnya selain MSIN dan juga yang lain-lain ya, itu nggak masalah sih, karena yang saya tuju bukan mereka juga gitu. Jadi harusnya saya nggak menyebutkan satu pihak apapun, dan juga saya harusnya udah cukup berhati-hati sih. Aman lah ya, aman ya, nggak disenggol kan ya, aman sih harusnya. Oke ya. Oke, teman-teman ya, ada yang mau ditanya nggak dari pembahasan kita sebelumnya nih ya? Ada yang kira-kira nggak dipahamin nggak dari penjelasan saya? Oh, kenapa dia begini, kenapa dia begitu? Itu misalnya. Update bit. Saya udah update bit kok di itu Telegram. Teman-teman cek di Telegram, saya udah update kok. Sekarang sisa saham NIOS kan di bit itu sisa 36 juta lot ya. 36,4 juta lot ya, teman-teman ya. Sisa saham NIOS kan. Nah, pada dasarnya kalau target saya adalah bit itu harusnya akan naik ketika NIOS kan itu sisa barangnya 20 juta. Kenapa begitu? Karena ketika sisa saham NIOS kan itu udah sisa 20 juta, itu udah sekitar 2, sekian% doang gitu ya. Nah, biasanya kalau sahamnya si dumper atau pembuang saham ini itu sisa barangnya tinggal 2%-an atau 1-2%-an lah biasanya lah ya. Itu biasanya sahamnya udah mulai ringan dan sengaja dikerek naik, dan kalau dari kerek naik ya, biasanya dia distribusinya lebih cepat dan lebih nyaman gitu. Karena mau ngabisin sisa barang doang cepat jadinya. Jadi gitu, teman-teman ya. Biasanya semakin sedikit dia akan semakin cepat naik gitu. Plot twist ya, kok kira suhu ternyata cupu ya. Ya memang begitu. Kan ini saling bergandengan tangan kan ya. Mau ilmunya apapun saling bergandengan tangan. Kerek saham yang gak ada likuiditasnya, pom-pom sana sini, kan tetap cuan. Mau caranya gimana pun tetap cuan kan. Ya kan yang orang lihat adalah cuan ya gitu ya. Firaun era digital ya, banyak. Firaun era digital tuh banyak. Jadi makanya teman-teman harus berhati-hati ya. Even ke saya pun teman-teman harus berhati-hati. Itu ya. Bagaimana cara baca inflow via Broksum ya kok? Ada di post IG sebelumnya nggak? Cara baca inflow via Broksum. Sebenarnya gini teman-teman ya, cara baca inflow itu gampang sekali. Pertama, teman-teman lihat aja jumlah yang HK lebih banyak dari jumlah yang haki gitu. Udah simpel gitu doang, that's it ya. Kalau jumlah yang HK itu lebih banyak, udah pasti itu inflow temen-temen ya. Itu dari Broksum ya, itu via Broksum. Cara ngeliatnya gimana ya, kita ngeliat aja average-nya lebih tinggi apa enggak, terus closingnya di mana gitu ya. Itu via Broksum ya, sekali lagi ya. Tapi bisa dengan cara candlestick ya. Kalau saya sih bahkan sebenarnya lebih suka dengan candlestick ya sebenarnya ya. Baca via Broksumnya dengan candlestick gitu. Contoh ya, saya cari yang ada flow ya temen-temen ya. Contohnya saham apa ya, contoh nih ya, ini bukannya saya mau promo lagi nih ya, ini kan saya udah teriakin SMRA kan dari harga 600-an ya temen-temen ya, jadi saya udah nggak mau ngomongin SMRA lagi nih, tapi ini cuma contoh aja nih. SMRA candlesticknya naik seperti ini, lalu dia diikuti dengan volume yang lebih besar ya. Nah ini jelas, ini namanya inflow ya. Kalau udah candlestick seperti ini udah pasti inflow temen-temen ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya lebih gampang baca lewat candlestick ya dibandingkan baca dari broker summary, karena sekali lagi broker summary itu kalau misalnya memang bandara cerdas dan sabar, mereka pasti banyak tipu dayanya juga gitu ya. Jadi pasti banyak nipunya dari broker summary. Tapi candle itu nggak pernah mungkin bisa bohong. Tapi bisa digambar. Nggak bisa bohong tapi bisa digambar teman. Oke ya, gitu ya. 16 hari bursa 16 hari bursa lagi dong kalau sehari buang 1 juta. Permasalahannya kalau buangnya 1 juta rata-rata, berarti si BHIT ini dia itu harus punya turnover itu sebesar 60 T ya,
50 sampai 60 T something lah ya, 50 T something lah. Kalau BHIT punya turnover sampai segitu, dia baru bisa buang sehari sejuta, buang sehari sejuta gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan 16 hari bursa lagi, kalau sampai benar-benar habis ya, atau sampai benar-benar sisa 20 juta, is it possible? Yes, sangat bisa gitu, sangat possible. Tapi kayaknya bakal susah, teman-teman. Kayaknya bakal susah kalau misalnya secara konsisten bisa sampai segitu ya. Kecuali ya, pengecualian ketika seharga saham BHIT itu dia kerek naik ya. Dia kerek naik sampai ke 80 sampai ke 90. Nah, itu akan sangat lancar flow-nya. Karena turnover-nya nggak mungkin 97 T kayak sekarang, nggak mungkin 97 M nggak mungkin. Dia punya turnover pasti akan naik sampai ratusan M. Ketika turnover-nya ratusan M, ini si pembuang barang ini, sisanya ini, si Nioscan ini, dia pasti akan dengan mudah buang lebih dari 1 juta, buang lebih dari 2 juta, bahkan buang sampai 3 juta lot ya, akan sangat mudah. Karena dia punya flow yang sangat besar sahamnya gitu. Jadi kalau misalnya saham yang memang nggak dikerek naik ya memang akan lambat. Jadi tergantung. Kalau saya sih kalau saya ya ini konspirasi ya teman, konspirasi sekali lagi. Jangan percaya sama omongan saya yang ini ya. Ini mungkin saya hanya bercanda atau saya hanya halu nih ya. Dapat cuan dari goreng BCAP, dapat cuan dari goreng MSIN, dapat cuan dari goreng sana sini saham apa. Lalu cuannya dipakai untuk masuk ke BHIT biar si Nioscan cepet buang barang, lalu BHIT naik ntar. Itu sekali lagi ini jangan dipercaya ya. Ini skenario bodoh saya, jadi jangan dipercaya ya. Jangan dipercaya. Skip bagian itu. Skip. Oke. Akumulasi tapi harga di markdown gimana dong? Boleh dianggap tinggal tunggu waktu terbang? Bisa, sangat bisa, tapi teman-teman harus tahu brokernya siapa. Ya. Karena banyak sekali kejadian kayak gini. Kalau brokernya adalah broker yang udah pasti nggak bisa retail masukin, contohnya kayak KZ ya, CLSA, itu kan broker asing yang memang kebanyakan kan kerjasamanya dengan reksadana, dana pensiun segala macam ya. Jadi kalau model-modelnya seperti itu, teman-teman udah tahu karakteristik brokernya seperti apa, dan dia memang nggak bisa masukin retail atau retail sembarangan ya. Ya udah pasti ada kepentingan di situ yang berkaitan dengan emiten. Tapi walaupun harga sahamnya di markdown ya, itu bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang masuk adalah broker-broker retail segala macam gitu-gitu, itu 50-50, masih 50-50. Jadi kalau jumlah serapannya terlalu banyak, bisa jadi itu adalah market maker. Tapi kalau jumlah serapannya sangat-sangat kayak misalnya ya seadanya, biasa aja lah, sebenarnya nggak besar-besar banget lah. Misalnya masih 10M, masih ya 10M ke bawah, itu masih biasa aja menurut saya sih. Jadi kalau masih 10M ke bawah, ya harusnya sih itu masih belum bisa dianggap market maker, teman-teman ya. Jadi begitu sih. Tapi tergantung likuiditas saham ya. Sebentar, saya sambil scroll down baca-baca lagi nih. Bagaimana cara mengetahui saat market maker mulai buang barang supaya bisa men-profit? Sulit ya. Saya susah jawabnya bukan karena nggak ada caranya, tapi tricky, sangat tricky. Jadi based on what you use gitu ya. Mau pakai apa gitu, pertanyaannya mau pakai apa? Mau pakai based on fundamental atau based on technical atau based on bener broker summary, bener homologi segala macam, semuanya bisa gitu ya. Jadi kita mesti tahu dulu temen ya. Kita mesti tahu dulu average mereka itu di harga berapa. Itu paling penting. Jadi sebelum kita masuk ke suatu saham, kita harus tahu dulu. Kalau misalnya memang ini saham ini rentan dengan market maker, kira-kira market maker ini di harga berapa gitu. Jangan sampai kita kelewatan. Contoh, ada satu saham lagi nih, kira-kira saham ini saham yang memang punya story yang menarik. Tapi saham ini udah naik sekitar 10 sampai 20%. Lalu si orang-orang ini ya, mereka punya komunitas atau grup ya, mereka pom-pom saham ini. Ketika mereka pom-pom, harga sahamnya naik gila-gilaan. Sebenarnya average mereka itu bukan saat mereka pom-pom, tapi average mereka adalah 10-20% di bawah itu. Jadi ketika harga sahamnya naik, mereka bisa sambil sebar likuiditas segala macam. Mereka nggak akan ketahuan dan nggak akan ke-detect, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari tahu kira-kira kapan saat yang tepat, itu udah saat yang telat malahan gitu ya. Kalau ketemu kondisi-kondisi seperti itu. Tapi kalau misalnya ditanya saat yang tepat ya, biasanya ya, kita lihat turnover dan juga likuiditasnya. Kalau turnovernya tinggi, teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa
kalau dia dari harga base-nya, harga dasarnya turnover udah tinggi, sampai ke harga sekian, misalnya naik 20%, tapi selama perjalanan naik 20% ini turnover tinggi terus. Nah, teman-teman udah harus hati-hati. Artinya selama perjalanan bisa aja dia udah mulai sebar barangnya. Jadi dia harga sahamnya nggak akan naik lebih tinggi lagi biasanya. Karena bandarnya juga udah nggak punya barang lagi di situ. Nah, teman-teman bisa liatin turnovernya sih ya. Kuncinya turnover, dan juga kalau misalnya teman-teman bingung ya, turnover apaan sih? Apa sih? Gue nggak ngerti turnover apaan. Teman-teman gampangnya gini deh, dari chart lihat volume aja gitu ya. Lihat volume ya. Ini masih saham yang sama, SMR, tapi abaikan kode sahamnya apa ya. Intinya teman lihat ininya aja. Lihat volumenya aja ya. Kalau volume-volumenya seperti ini ya, ini masih berarti ya masih aman lah ya. Tapi kalau volume-volumenya udah besar-besar, teman-teman ya, itu artinya dia bisa aja udah mulai distribusi gitu ya. Jadi agak hati-hati juga. Tapi kalau misalnya dia naik ya, naiknya kencang terus volumenya membesar sendiri, bisa jadi dia tambah barang lagi gitu. Lihat candlenya periode day, week, atau month ya, tergantung time frame. Time frame kita sebagai apa nih? Kalau saya kan time frame-nya nggak gitu panjang ya. Ya walaupun saya hold saham gitu ya, tapi saya hold saham itu hampir nggak pernah, jarang banget, bahkan hampir nggak pernah lebih dari setahun, teman. Saya paling banyak itu hold saham itu sekitar 3-6 bulan, itu paling lama ya, rata-rata segitulah. Paling sebentar kapan? Paling sebentar ya kalau misalnya memang tujuan saya untuk scalping ya, saya nggak pernah hold saham gitu ya. Jadi beli hari ini, jual hari ini juga. Tapi kalau misalnya saya memang untuk incarnya short view ya, kita incarnya yang apa namanya, minor trendnya dia ya, atau pergerakan kecilnya dia, atau secondary trendnya dia ya paling saya hold saham nggak nyampe seminggu sih biasanya sih. Jadi tergantung kita itu tujuannya apa. Kalau kita udah dapetin, contoh ya, nih saya dapetin harga Semarekon misalnya di harga 680-an gitu ya, misalnya 680-an, 670-an gitu ya. Nah, ketika saya dapat saham di harga bawah seperti ini, lalu saya ngelihat chart yang dia breakout seperti ini, temen ya, dia breakout ya, candlenya closingnya di atas breakout ini ya, kelihatan nggak sih? Ya. Nah, breakout seperti ini, temen ya. Kalau saya jual saham saya di sini, ini saya jujurnya saya akan rugi pasti. Saya pasti rugi. Kenapa saya rugi? Saya kehilangan posisi di saham yang harganya sedang murah gitu ya. Apalagi dia mau breakout dari EMA 50. Nah, maka dari itu, saya nggak akan jual sahamnya, saya akan hold lebih panjang. Jadi gitu, teman. Jadi, kalau ditanya periodenya kapan ya, tergantung dengan time frame kita seberapa lama. Cek Broksum untuk jangka waktu ideal itu berapa lama? Oke. Cek Broksum paling ideal sebenarnya karena udah gampang sekali pindah-pindah barang ya, teman, antar broker. Mungkin paling masuk akal seminggu kali ya. Seminggu atau 2 minggu paling masuk akal sih. Kayaknya kalau udah sebulan tuh sekarang juga udah susah. Kalau dulu sebulan masih masuk akal, tapi kayaknya kalau sekarang sebulan juga udah orang market maker juga lebih rajin deh sekarang deh kayaknya deh. Ya, kayaknya udah nggak bisa sih sebulan. 2 minggu paling ya. Turnover sama value transaksi sama nggak? Sama ya. Kalau frekuensi itu jumlah transaksi ya, jumlah berapa kali transaksi itu ditransaksikan. Contohnya ya, saya jual beli, saya jual beli, saya jual beli. Nah, berapa kali gitu ya. Total keluar masuknya lah, total transaksi yang berhasil. Total dan detailnya itu berapa? Itu total frekuensi. Tapi kalau total total value transaksi, yaitu total value-nya, total nilainya berapa ya. Misalnya berapa M, berapa T. Nah, itu total value-nya gitu ya. Kalau frekuensi hanya jumlahnya berapa kali transaksikan. Kalau teman-teman lihat dari ETIA ini ya, contoh gampangnya gini. Nih, ini frekuensi ya. Contoh ya. Ini apa nih? Oh, ini BHIT ya. Tadi saya buka BHIT. Nah, ini BHIT ya, teman ya. Misalnya di harga 62 nih. Nah, volumenya ada sekitar 47.103 lot ya. Nah, frekuensinya hanya 78. Berarti saham ini ditransaksikan in-out-nya sebanyak 78 kali gitu ya. Value sama dengan volume share, beda ya. Beda. Value dan volume share itu dua hal yang berbeda. Kalau ini, coba saya buka dari sini nih ya. Nih, kalau teman-teman lihatnya volume share, ini tadi jumlah sahamnya berapa lot ya. Makanya, tadi teman-teman kan nanya kan, Wim,
Kan market belum close. Kok lu tahu sih si KZ buang barang sampai 100 juta sampai 150 juta? Kok lu tahu sih Wim KZ buang barang segitu banyak? Karena saya perhatikan bit itu ya di saham kita itu ya. KZ itu selalu mewakili net foreign sale-nya dia. Nah, pada kasus ini net foreign sale-nya bit itu 151 juta lembar. Ya artinya 1,51 juta lot ya. Nah, artinya KZ ini buang barang 1,5 juta lot kurang lebih ya. Nggak bisa tepat angkanya karena di sini pasti ada broker lain juga nih ya. KZ nggak mungkin beli barang di sini ya karena kita tahu KZ selalu buang barang ya. Turnovernya berapa? Kalau secara value KZ kurang lebih ada 10M buang barangnya. Nah, ini kita tahu nih. Jadi angkanya dari sini. Frekuensinya berapa? Berapa kali KZ buang? Ya ini jangan lihat KZ-nya lah, kita lihat totalnya aja lah. Berapa kali saham ini transaksikan? 34.000 kali. Total turnover rate, total value transaksinya berapa? 97,9 M. Ini angkanya, ya. Berapa jumlah lembar saham yang ditransaksikan hari ini? Berapa jumlah lembarnya? 1,5 miliar lembar saham. Berapa kali transaksikan? 34.000 kali. Berapa nilai yang transaksikan? 97,9 M. Jadi gitu cara bacanya, temen ya. Itu 3 data yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa membedakan 3 data itu, teman-teman akan sangat mudah gitu. Akan sangat mudah untuk membaca sebenarnya kira-kira ini maksudnya apa, ini maksudnya apa gitu. Mudah bacanya. Cek Broksum tadi udah ya ini ya. Oke. Oke temannya kayaknya udah semua nih. Walaupun agak wadadidau ya awalnya ya, pembahasannya agak-agak sedikit berbahaya ya untuk kesehatan saya. Jadi gini temannya, jadi kurang lebih caranya seperti itu. Video ini akan tetap saya share. Kenapa? Karena saya merasa saya udah cukup aman tadi ya. Saya udah cukup aman untuk pembahasannya seperti apa. Jadi harusnya aman-aman aja ya teman-teman. Jadi nggak akan ada masalah ke depannya. Dan berikutnya teman-teman, saya mau sharing satu lagi nih. Kemarin kan banyak yang nanya ya, kira-kira promonya gimana? Nah ini saya udah janjiin ya. Oke. Sama kemarin yang pemenang giveaway buku, saya masih belum kirim. Saya belum sempat ke ekspedisi sama sekali teman-teman ya. Jadi sorry ini, saya sorry sekali lagi. Saya usahain ya secepatnya lah ya saya kirim yang giveaway kemarin. Ini ya, teman-teman buka Desti Pets ya, yang setelah live ini berakhir, teman-teman buka link yang ada di apa namanya tuh IG saya, ya, link yang ada di bio saya. Teman-teman klik link di situ, lalu nanti muncullah Pets ini ya. Ini linknya ya, Desti Pets, desti.pets/limimbi ya. Nah nanti ketemulah ini. Teman-teman akan nemuin yang namanya brosur di sini atau gambar ya. Cashback 25.000 ya. Cashback 25.000 Enakorindo. Ini saya pakai logo saya nih, logo saya, lalu saya angkat di sini dogenya. Dogenya di sini Enakorindo ya. Artinya apa? Artinya to the moon nih temen-temen. Artinya ini ya. Jadi ini teman-teman bisa langsung klik ya. Teman-teman klik, dia akan langsung ke link pendaftaran ya. Link pendaftaran. Jadi bagi teman-teman yang belum buka rekening Enakorindo, teman-teman bisa klik link di sini. Nah, tapi jangan kliknya sekarang, temen ya. Kliknya nanti tanggal 20 karena ini ada periodenya. Saya bacakan ya. Melakukan pendaftaran pembukaan akun sekuritas Enakorindo per 20 sampai dengan 28 Februari 2022. Lalu top up saldo minimumnya itu 5 juta rupiah ya, seperti biasa ya. Melakukan pembelian saham apapun setara sebesar 1 juta rupiah. Jadi misalnya teman-teman mau beli saham apa ya, beli Friend, beli BHIT, 500.000 terserah. Pokoknya mau beli apa lagi, mau beli contohnya mau beli BBCA 1 lot, terus tambah 1 lagi kurang 300.000-an ya, atau kurang 200.000-an tuh. Beli lagi 1 lagi BBRI jadi 1,1 juta, ya udah sama aja. Pokoknya intinya minimal 1 juta gitu ya. Terserah sama apapun ya, mau blue chip kayak mau gorengan terserah gitu ya. Jadi transaksi saham 1 juta gitu ya. Terus Swim, kalau sahamnya udah dijual gimana? Habis beli terus dijual karena sahamnya naik, ya nggak masalah. Yang penting selama teman-teman beli sahamnya, habis itu minimal 1 juta ya. Setelah teman-teman beli sahamnya 1 juta, terus teman-teman jual lagi, nggak masalah. Nggak masalah sama sekali, dan kita akan tetap hitung gitu ya. Karena kita punya datanya. Oh ternyata memang teman-teman udah pernah beli sahamnya senilai 1 juta gitu. Jadi teman-teman akan otomatis dapat cashback ya di poin ketiga ini ya.
Cashback otomatis transfer ke RDN pada tanggal 1 April 2022. Jadi bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang nanti udah transaksi saham segala macam, tenang aja, cashbacknya akan otomatis ditransfer pada tanggal 1 April ya. Jadi setelah saya terima data dari NH Korindo, saya akan lihat kira-kira siapa yang berhak dapat cashbacknya dan saya akan transfer di hari yang sama. Kalau nggak keburu gimana, Wim? Kalau misalnya kemalaman dapat datanya gimana? Saya usahain paling telat tanggal 2 April. 2 April itu hari apa ya? Mudah-mudahan weekend ya. Oh, 2 April itu hari Sabtu. 1 April itu hari 1 April itu hari Jumat ya. Jadi harusnya aman, teman-teman. Jadi harusnya akan selesai di hari Sabtu, kalau nggak hari Jumat, kalau nggak hari Sabtu. Jadi tanggal 1, tanggal 2 paling telat. Tanggal 2 itu udah telat, telatnya lah untuk transfer. Karena transfer kan cuman ya buy online kan bisa sekarang ya. Kalau misalnya kirim buku segala macam, ini mesti ekspedisi segala macam, jadinya repot saya gitu. Oke, teman-teman ya, mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Saya jawab apapun asal jangan jawab saham ya, teman-teman. Kenapa saya nggak mau jawab saham nih? Karena kalau bahas saham satu persatu nggak akan ada habisnya dan akan selalu ada gitu. Nanti tenang aja ya, teman-teman bisa lihat ya Deskipats ini. Di bawah ini saya udah kasih stock pick ke teman-teman semua ya. Update per 13 Februari nih, saya akan kasih tanggal update-nya selalu ya. Friend, saya masih ada, Bit masih ada. Saya sebenarnya mau taruh lebih banyak saham di sini, tapi takutnya kebanyakan. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin saya batasin sampai 10 lah ntar. Oke ya. Nah, di sini ada Doit-nya. Doit, siapa yang udah TP Doit nih? Siapa yang udah cuan Doit? Ada Antam juga nih. Antam tadi udah kena TP. Siapa yang masih hold Antam nih ya? Hebat kalau masih hold Antam ya. Tins juga ini hold aja nih. Ini Tins story-nya bagus nih ya. Oke. Oh iya, ini ya satu lagi ya. Temennya yang email saya usahakan selesai besok ya untuk yang bedah portonya. Sorry sekali lagi nih saya belum sempat balas, apalagi yang DM juga saya belum sempat balas juga yang DM. Saya akan segera selesaikan semuanya satu persatu gitu ya. Oh iya, antar aja ya. Asa dong berarti nih. Beli asa nggak nih? HK asa nggak nih? Oke ya. Rekomen video YouTube. Saya YouTube itu belajar dari orang luar semua, teman-teman. Jadi kalau teknikal itu saya belajar dari beberapa orang ya. Jujur nih, ini mungkin sesi tambahan ya. Sesi tambahan buat teman-teman semua ya. Yang mungkin penasaran kira-kira belajar teknikal sama siapa bagusnya gitu ya. Saya sarankan beberapa orang untuk belajar teknikal dan ini bagus, dan saya belajar dari mereka. Jadi kalau teman-teman belajar dari mereka ya sebenarnya sama aja, dari apa yang saya sharingin juga sama aja isinya. Cuman kalau dari saya modifikasi sedikit, jadi agak-agak beda gitu ya. Nah, contoh teman-teman bisa baca dari Gema Guyardi ya. Pak Gema itu teknikalnya saya belajar dari situ. Lalu kedua, saya belajar dari orang luar nih. Siapa namanya, saya sampai lupa ya. Saya lupa nama tradernya siapa ya. Oh ini nih. Ya ini ya. Ini satu lagi nih, teman-teman, satu lagi. Selain Pak Gema, saya belajar dari beliau nih ya, Rainer Theo nih. Tapi ini video luar, jadi memang ngomongnya kan pakai bahasa Inggris segala macam. Cuman sih saya senang sih bacanya sih ya. Video-video lamanya. Rainer Theo. Nah, sama satu lagi saya belajar, sebentar saya cari lagi ya. Saya agak lupa namanya siapa ya. Sebentar ya. Saya kok tiba-tiba lupa ya. Ada 3 kok yang paling banyak saya pelajarin. Satu lagi saya nggak ketemu sih di sini, Tom. saya agak lupa satu lagi. Tapi ada 3 kok ya. Pak Gema, si siapa, Rainer Theo tadi, sama satu lagi saya lupa. Satu lagi itu dia bukan pakai nama, bukan nama pribadi ya. Dia pakai nama dia punya brand gitu ya. Saya lupa namanya apa. Mark Minervini. Namanya sih baru saya dengar ya, Mark Minervini ya. Oh bukan dari beliau ya.
ada saya lupa. Dia logonya merah hitam gitulah, satu lagi saya lupa. Tapi saya paling banyak ini kok dari Pagema sama dari si Rainer Theo tadi. Sisanya apa? Sisanya ya modifikasi sendiri gitu ya. Modifikasi sendiri sama sambil lihat-lihat orang kalau misalnya ngomong ini. Contoh misalnya ada si ini influencer ini ngomong apa, saya lihat kenapa dia bisa ngomong itu. Saya bukan penasaran sama stock picknya bakal naik apa enggak, tapi saya penasaran kenapa dia bisa ngomong itu, kenapa dia bisa ngomong kok bisa begini, kok bisa begitu. Saya lebih penasaran itunya. Jadi lebih penting reasonsnya apa gitu ya, dibandingkan kita tahu ini bakal naik. Karena kalau misalnya kita cuman cari ini bakal naik atau bakal nggak naik, setiap hari pasti akan selalu ada saham naik, teman-teman. Jadi jangan pernah minta untuk disuapin terus-terusan gitu, karena pasti akan ada titik di mana mereka nggak bisa suapin kita lagi. Jadi kita lebih penting gini deh. Tadi yang minta quotes kan ya, mana tuh ya, quotes kok buat penutup nih. Ini quotesnya ya teman. Saya males tau kalau ngomongin quotes, kayak berasa orang paling benar, tapi ya anyway kurang lebih konsepnya begini teman-teman ya. Kalau dan ini yang saya anut ya dari dulu ya. Kalau misalnya kita kasih orang ikan ya, kalau kita kasih orang ikan, dia bisa bertahan hidup selama sehari. Tapi kalau kita kasih tahu caranya mancing ikan, orang ini bisa bertahan hidup selamanya. Ya, simpulkan sendiri artinya apa ya, teman ya. Jadi kalau kita kasih ikan, orang ini cuma bisa bertahan hidup sehari. Tapi kalau kita ajarin cara mancing ikan, orang ini bisa bertahan hidup selamanya. Dia bisa nyari makan sendiri. Dia bisa nyari ikan berikutnya sendiri. Jadi itu quotes itu ya. Semoga paham ya teman-teman. Ya jadi kayak gitu cara pikirnya. Cara pikirnya kita cari tahu alasannya apa. Contohnya kayak saya ngomong ini, saya ngomong itu. Kenapa saya bisa ngomong itu? Apa yang ada di kepala saya gitu ya. Sama apa yang saya pikirin juga kayak gitu juga. Apa yang ada di kepala nih orang sih? Si influencer ini ngomong apa sih? Apa yang ada di kepala dia sih? Gitu. Jadi konsepnya begitu, teman. Oke? Itu quotes deh. First time and the last time lah ya. Saya kasih quotes, saya males banget pakai quotes itu. Kayak orang bener. Oke, temen nih, sampai sini aja video kali ini. Kayaknya udah 1,5 jam ya ini ya. Hampir 1,5 jam ya kita live kali ini ya. Ini akan saya share di IG. Jadi tenang aja kalau misalnya ketinggalan dari awal atau gimana pun terserah ya, bisa tonton ulang segala macam. Asal jangan di-cut ya, jangan di-cut bagian saya ngomongin itu terus di edit. Ini maksudnya Wimby si ini loh, ini maksudnya ini Wimby si ini loh. Wah gila sih itu, kalau itu bisa disate saya besok ini sama orang-orang itu ya. Pengikutnya banyak cuy ya, bisa dibantai gitu saya. Oke ya, sampai sini aja temennya. Saya akan share materi untuk promosinya segala macam di Telegram ya seperti biasa. Everything will be in Telegram gitu ya. Oke. Nggak berani lah, gila. Nggak berani saya pak. Bahas para suhu nggak berani saya. Nggak berani. Belum levelnya. Dan belum ada dananya untuk hidup. Oke ya. Thank you ya temennya. Sampai ketemu di live berikutnya. See you and thank you. Bye-bye.